Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wiwi Widianti dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 6 dari Unma Banten. Di sini saya ditugaskan untuk membuat sebuah video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS dari mata kuliah Manajemen Event Organization. Dan pertanyaannya, wedding organizer atau yang dikenal dengan WO adalah jasa yang dikhususkan untuk membantu calon pengantin dan juga keluarga dalam perencanaan dan supervisi pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dalam wedding organizer ini dibantu oleh beberapa orang, mulai dari perencanaan pernikahan dan juga pelaksanaan pernikahan berlangsung. Sedangkan untuk event organizer ini dapat diartikan sebagai penyedia jasa untuk mengadakan acara baik secara formal maupun non formal. Event organizer ini atau dikenal dengan IO ini akan membantu acara yang kita buat ini berjalan dengan baik dan juga lancar, karena hal ini didukung adanya tim yang sudah berpengalaman dalam mengadakan suatu acara. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini, event organization itu mencakup apa saja sih? Nah, dalam event organization, dalam hal kerjanya mencakup yang pertama itu kita harus menyusun konsep acara. Yang kedua itu adalah perumusan teknisi acara. Yang ketiga itu adalah menyusun anggaran. Yang keempat itu adalah pembagian tugas. Yang kelima itu adalah pendanaan. Yang keenam itu adalah persiapan acara. Yang ketujuh itu adalah pelaksanaan acara. Nah, dalam event organizer ini, dalam event organizer ada beberapa jenis event organizer. Yang mencakupnya apa saja sih? Yang pertama itu adalah one stop service agency. Nah, yang kedua itu adalah MICE. MICE ini atau disebut dengan meeting, interactive, terus connection dan exhibition. Nah, yang ketiga ini adalah hiburan dan juga musik atau promoter musik. Yang keempat itu adalah wedding planner atau wedding organizer. Yang keenam itu adalah personal organizer. Untuk pertanyaan yang ketiga ini, apa saja sih peran IO? Nah, untuk peran IO ini, menurut si Janeta Josephine Romerang, dia mengungkapkan bahwa peran IO itu ada beberapa. Yang pertama ini adalah IO adalah penyelenggara acara yang berhubungan dengan acara, mulai dari persiapan dan pelaporan tanggung jawab. Nah, yang kedua ini adalah tugas utama IO dan prinsipnya adalah mengorganisir acara secara keseluruhan. Yang ketiga ini, klien memiliki sesuatu yang besar terhadap merek dan perusahaannya. Maka hal ini bisa menjadi kesempatan bagi IO agar masuk ke dalamnya. Nah, penyelenggara acara ini membantu perusahaan untuk mempromosikan merek dari perusahaan tersebut. Nah, yang keempat ini adalah klien menyerahkan acaranya itu kepada si event organizer. Nah, si event organizer ini harus membuat acara yang lebih bagus daripada acara yang diselenggarakan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, untuk yang kelima ini, event organizer ini adalah usaha di bidang jasa yang secara sah ditunjuk oleh perusahaan untuk mewujudkan sesuatu yang diharapkan oleh klien. Nah, untuk yang terakhir ini, peran IO yang terakhir ini adalah IO adalah sebagai rekan bisnis klien, bukan sebagai pelayan. Secara hierarki ini, si IO ini sejajar dengan klien karena memiliki tanggung jawab yang sama besarnya. Untuk pertanyaan yang keempat ini adalah elemen penting apa saja sih yang ada dalam sebuah event itu? Nah, udah ada 4 elemen yang ada dalam sebuah event. Yang pertama itu adalah cast. Cast ini apa saja sih?
Nah, cash ini mencakup seperti kapital, sponsor, vendor standing, dan selling tiket. Nah, untuk yang kedua, untuk elemen yang kedua ini adalah community. Nah, untuk community ini mencakup apa saja sih dalam sebuah event ini? Nah, untuk si community ini mencakup seperti event dan juga ada very person goods, ada itu. Nah, sekarang juga di sini ada yang ketiga ini adalah conference. Nah, conference ini mencakup apa saja sih dalam sebuah elemen-elemen event itu? Yang pertama itu seperti media conference, partner, terus influencer, terus media sosial media dan artis. Nah, untuk yang keempat, untuk elemen yang keempat ini disebut juga dengan konten. Nah, untuk konten ini ada apa saja sih? Mencakup apa saja sih? Nah, untuk si konten ini seperti talk show, terus seperti bazar, festival, art performance, terus conversation. Nah, itu untuk 4 elemen yang ada dalam sebuah event yang hal pentingnya. Nah, untuk pertanyaan yang kelima. Nah, pertanyaan kelima ini, apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat sebuah event dalam online? Nah, untuk membuat sebuah event online ada 5 yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu adalah membuat perencanaan yang jelas. Dengan kita membuat perencanaan yang matang, membuat konsep yang jelas, maka akan dipastikan bahwa acara kita itu terkonsep dan juga tersusun dengan rapi. Nah, dalam membuat sebuah perencanaan, kita harus tahu dulu target peserta kita, jumlah peserta kita berapa, terus dalam peserta ini apakah membutuhkan registrasi atau sebuah link pendaftaran, ataukah untuk perencanaan ini apakah peserta kita akan dibuka secara umum. Nah, untuk selanjutnya itu yang harus kita persiapkan itu adalah apakah untuk perencanaan ini dipromosikan melalui apa saja, melalui media sosial atau melalui apa. Nah, harus direncanakan itu terlebih dahulu. Nah, untuk perencanaan ini apakah seminar online, nah untuk event online kita ini apakah akan dilaksanakan secara live? Misalnya, kalau dalam seminar apakah kita menggunakan aplikasi Zoom atau YouTube secara streaming dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, persiapan yang kedua itu adalah menentukan waktu dan juga durasi. Kenapa kita harus menentukan waktu dan durasi ini adalah untuk memberikan waktu kepada peserta agar tidak mengganggu aktivitas peserta lainnya untuk daftar ke event organizer kita ini untuk mengikuti event online ini. Nah, untuk yang ketiga ini adalah lakukan promosi. Nah, untuk lakukan promosi ini seperti apa? Nah, panitia yang biasanya melakukan promosi kepada halayak, baik itu melalui sosial media untuk apa? Untuk menarik peserta agar ikut dalam event online tersebut. Nah, selanjutnya adalah persiapkan hal teknisi. Nah, dalam hal teknisi ini apa saja sih yang harus kita persiapkan? Mulai dari sinyal, dari alat-alat teknologinya, dari hal teknisi lainnya. Itu harus kita persiapkan dalam sebuah event online. Untuk pertanyaan yang keenam ini adalah langkah-langkah untuk mempersiapkan sebuah event. Nah, langkah-langkah yang kami persiapkan untuk membuat sebuah event yang kami lakukan, membuat event seminar ini. Nah, yang pertama ini adalah menentukan tema. Nah, dalam menentukan tema, kami sebagai panitia dalam melakukan event tersebut, itu kami membuat event seminar atau webinar yang dilakukan secara online ini dengan tema mengenal dunia jurnalistik lebih dalam. Nah, yang kedua ini adalah anggaran biaya. Nah, untuk anggaran biaya ini kami tidak memerlukan biaya terlalu besar karena kami hanya mengambil anggaran biaya itu dari iuran panitia dengan iuran per orangnya itu 50.000. Nah, dengan iuran per orang 30.000 itu kami menghasilkan 300.000. Nah, 300.000 itu kami usahakan untuk membuat sebuah event online ini berjalan dengan lancar. Nah,
yang ketiga ini adalah target peserta. Nah, untuk target peserta ini kami dibuka secara umum, baik itu untuk SMA, untuk SMK, untuk mahasiswa dan untuk lainnya. Karena untuk event online ini atau webinar ini yang bertemakan tentang mengenal dunia jurnalistik lebih dalam ini, kami dibuka secara umum. Nah, untuk random acara. Nah, untuk random acara ini, untuk pembukaan acara itu kami dibuka pada jam 9.00. Nah, 9.00 sampai dengan selesai, mulai dari pembukaan, sambutan, pemateri, penutup, tanya jawab dan lain sebagainya. Itu kami di random acara sampai dari jam 9.00 sampai dengan 12.00. Nah, untuk timeline ini kami diskusikan untuk pembuatan sebuah event ini pada bulan Juni. Nah, pada bulan Juni ini dalam membuat sebuah pelaksanaan pembuatan sebuah event, ya untuk minggu pertama ini kami menggunakan dari mulai perencanaan, penyusunan persiapan, terus pembagian tugas panitia. Nah, untuk minggu kedua ini kami menentukan narasumbernya siapa, terus pembagian tugas-tugasnya seperti moderator, terus MC, terus siapa yang membuat sebuah link dan lain sebagainya. Nah, untuk minggu ketiga ini adalah persiapan panitia. Nah, untuk minggu ketiga ini adalah persiapan panitia. Mulai dari apa aja sih persiapannya? Misalnya dari laptop, terus dari teknisi, dari sinyalnya, terus dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya pas minggu ketiga ini kami adalah pelaksanaan acara. Nah, pelaksanaan acara ini dilakukan pada tanggal 8 Juli 2023. Nah, untuk target peserta kami itu adalah 50 orang dan alhamdulillah untuk target itu kami sudah memenuhinya.